Qala Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidati fi dharain amin. Langkal. Tahaqqaq bi awsafika yumiddaka bi awsafihi. Tahaqqaq ini maksudnya adalah buktikan, wujudkan. Buktikan dirimu dengan sifat-sifatmu. Cuman ini tidak tepat. Karena sudah terbukti, nggak pakai pembuktian lagi. Maka cara memaknai tahakkuk ini adalah sadarilah dengan benar. Itu maknanya. Kalau tahakkuk untuk wujudkan. Tahakkuk wujudkan dengan benar sifat-sifatmu pada dirimu. Maka Allah akan berikan daripada pancaran sifat-sifatnya. Tahakkuk lanjutannya. Ini semuanya di belakang ini adalah seperti penjabaran daripada potongan yang pertama ini. Tahakkuk bidzillika yumiddaka bi'izzihi. Tahakkuk bukan wujudkanlah sifat rendahmu atau kerendahanmu, maka Allah akan karuniakan kepadamu dari kemuliaannya. Ini kalau diartikan. Maka makna yang sesuai adalah tahakkuk, maka sadarilah dengan benar akan kelemahan dirimu. Nah itu, sadarilah dengan benar. Sadarilah dengan benar akan kelemahan dirimu, kerendahanmu, kehinaanmu. Kehinaanmu yumiddaka, maka Allah akan memberikan kepadamu imdad, memberikan bi'izzihi, dari kemuliaan Allah. Tahakkuk, sadari dengan benar, bi'ajzik. Makanya kalau dikatakan tahakkuk dimaknai wujudkan dalam dirimu, sudah wujud, sudah ada. Kelemahan kita sudah ada. Tapi menyadari ini loh yang penting. Menyadari penghambaannya, menyadari kelemahannya, menyadari kekurangannya. Bi'ajzik, sadarilah tentang kelemahan dirimu, yumiddaka, maka Allah akan memberikan kepadamu biqudratihi, kekuasaan darinya, kemampuan darinya. Kemudian tahakkuk, sadarilah dengan benar bidhafika, akan kelemahanmu. Yumiddaka, maka Allah karuniakan kepadamu bihauli, dengan daya yang Allah beri darinya, wa quwwatihi, dan kekuatan yang Allah berikan kepadamu. Maka ini yang belakang ini adalah penjelasan daripada tahakkuk bi awsafika yumiddaka bi awsafihi. Contohnya ini tahakkuk bidzillik. Hikmah sebelumnya adalah bicara tentang al-faqat. Faqah diulang-ulang oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari. Sebetulnya yang dicari adalah makna ini, menyadari kalau kita punya faqah. Berapa kali kalimat faqah disebutkan? Fakir. Nah, tujuannya adalah kita ini kalau sudah menyadari tentang kelemahan kita, kekurangan kita, maka Allah akan memberikan kepada kita kemuliaan dan kekuatan darinya. Di sini tahakkuk bidzillik. Sadari tentang kelemahan dirimu. Maka Allah akan muliakan kamu. Kalau Nabi menyebutkan man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Yang tawadhu' merendah. Tawadhu' menghindari kesombongan, tidak sombong, rafa'ahu Allah, maka Allah akan angkat dia. Rafa'ahu Allah.
Termasuk merasalah dirimu sadari tentang kefakiran dan hajatmu kepada Allah, maka Allah akan kayakan dirimu. Maka sebagian para syuyukh menambahkan ini karena rumusnya tahaqqaq bi awsafika yumiddaka bi awsafi, nanti dilanjutkan. Bukan sampai tahaqqaq bi dzikri saja, sampai tahaqqaq bi misalnya fakrika yumiddaka bi ginahu, tahaqqaq bi jahlika yumiddaka bi ilmihi, tahaqqaq dilanjutkan. Karena rumusnya adalah ini, tahaqqaq bi awsafika yumiddaka bi awsafihi. Dalam hikmah sebelumnya disinggung juga disebutkan atau isyarat-isyarat yang serupa dengan ini, yang para ulama sering menyebutkan, yang diduga ini adalah hadis, akan tapi bukan, tapi kalimat yang benar. Misalnya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ini bakar akidah, ngomong man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Dengan kita merenungi diri kita sampai kenal kepada Allah. Tapi ahli tasawuf membalik, man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Siapa yang kenal Allah dengan sesungguhnya pasti kenal dirinya yang lemah, dirinya yang fakir, dirinya yang sebab kekurangan, dirinya yang punya hajat kepada Allah. Nah, kalau memang seorang hamba mengenali Tuhannya yang maha agung, Tuhan yang maha kaya, maka secara otomatis dia akan menyadari bahasanya dirinya adalah yang fakir. Atau seperti disebutkan, sadari kefakiranmu, yang kaya hanya Allah, maka di saat seperti itulah Allah akan memberikan kepadamu kecukupan darinya. Nah, kecukupan itu seperti apa kan? Apakah harta melimpah? Apakah benar di saat orang punya kaya harta melimpah dibercukupan? Lihat Qarun. Apakah maknanya Qarun telah dicukupi oleh Allah? Enggak. Dia tidak merasa fakir dia. Dia merasa punya segalanya, sombong dia. Maka dia tidak akan cukup. Makanya muncul orang-orang tamak. Orang-orang tamak. Nah, kalau tamak enggak akan puas dia, seperti tidak memiliki apa-apa. Dikisahkan seorang sufi, seorang wali besar, misalnya Fudail bin Iyad. Lihat, begitu kayanya dia, tanpa sesuatu. Begitu kayanya dia tanpa sesuatu. Di saat datang ke tempatnya Harun al-Rashid, seorang khalifah yang punya segalanya. Sang khalifah berkenan untuk memberikan hadiah uang yang cukup banyak kepada Fudail. Diserahkan kepada Fudail, ternyata Fudail bin Iyad mengatakan, ya Khalifah, aku tidak memerlukan itu semuanya. Oh, kaya benar nih orang. Aku tidak memerlukan itu semuanya. Nah, inilah yang Allah berikan rasa tidak butuh, itulah yang menjadikan kita itu kaya, itu yaitu rasa kita. Allah yang menjadikan kita kaya. Karena dia hanya merasa, dia telah merasa fakir kepada Allah, yang kaya hanya Allah, maka Allah kayakan dia. Diberi mengatakan tidak, aku tidak memerlukan ini. Coba si tamak, minta tambah kalau perlu. Minggu depan datang lagi untuk mendapatkan yang sama. Nah, inilah lihat, jadi yang dimaksud Allah mencukupinya, Allah memberinya, itu adalah hakikat. Hakikat yang bisa dipahami oleh hati, hakikat. Bukan zahir saja, zahir tapi tidak hakikatnya. Dia punya segalanya tapi hatinya nih. Kita kan punya, dalam diri kita tuh ada jasad, ada ruh, ada jasad, ada hati. Badannya sehat tapi ternyata hatinya sakit. Mana ada kesehatan yang sesungguhnya? Sementara sakit hati adalah sakit yang luar biasa. Sehingga para hamba-hamba yang tidak sadar, dia diberi oleh Allah, dihukum oleh Allah tidak sadar, karena dia tidak memahami
makna hukuman itu seperti apa. Di saat seorang hamba diuji dengan kebencian dan kedengkian di dalam hatinya, itu sebetulnya hukuman. Dia disiksa setiap saat. Kapan tetangganya beli mobil, dia sakit hati. Tetangganya bangun rumah, sakit hati, dia disiksa dan dia tidak sadar. Karena dia belum pernah menyadari sifat-sifat dirinya. Sehingga Allah tidak beri kepadanya dari sifat-sifat Allah. Dia merasa sombong sehingga harus merendahkan orang lain. Dia merasa orang yang harus yang paling gede dia, sehingga yang lain harus kecil, sehingga menghasut kepada yang lainnya. Di saat ada temannya mulai melampaui dia, sudah marah, dihasut dia. Ya, dia biarpun punya sesuatu seperti nggak punya sesuatu, sakit. Dia disiksa oleh Allah. Maka dari rentetan hikmah sebelumnya itu, Imam Ibn Athal-Asani mengajari bagaimana kita berbenah. Yuk menjadilah engkau hamba Tuhan, hamba Allah. Merasalah engkau fakir di hadapan Allah, lemah di hadapan Allah. Kalau sudah seorang hamba merasa lemah, rendah, hina di hadapan Allah, maka Allah akan muliakan dia dan beri kecukupan kepadanya. Dengan sesungguhnya, makanya antara Fudail bin Iyad dengan Harun al-Rasyid, orang memandang dengan mata kayaan mana ini. Soalnya mengatakan kaya Harun al-Rasyid. Loh, Harun al-Rasyid masih mengumpulkan harta, tapi Fudail bin Iyad tidak memerlukan lagi. Ayo kaya, kurang kaya apa dia? Dan sama sekali tidak ada kerinduan untuk mengambilnya. Kekayaanmu yang sesungguhnya adalah di saat hilangnya keinginanmu akan urusan dunia. Itu kaya yang sesungguhnya. Itu ada dalam salah satu hikmah yang akan kita baca nanti. Orang kaya sesungguhnya itu adalah di saat dalam hatinya sudah tidak ada keinginan kepada dunia. Ini adalah kaya yang sesungguhnya. Karena dia dengan Allah sudah kaya yang sesungguhnya. Tidak berkeinginan, maksudnya tidak tamak. Kalau dia mencari karena kebutuhan. Untuk sanak, kerabat, dan keluarga. Tapi tidak bisa dibeli hatinya. Tidak dibeli dirinya. Hatinya sudah kuat. Baik, kita lanjut. Bahwa tahakkak bidhillik. Tahakkak bi'usafik yumiddaka bi'usafihi. Sadarilah tentang sifat-sifatmu, maka Allah akan memberikan kepadamu tentang pancaran daripada sifat-sifatnya. Sifatmu adalah seorang hamba. Sadari dirimu seorang hamba. Maka hamba adalah dengan kerendahan ini. Tafsir belakang tahakkuk bidhillik. Sadari tentang kerendahanmu yang sesungguhnya di hadapan Allah, maka engkau tidak akan rendah selamanya. Nggak akan rendah. Biarpun di mata manusia rendah. Sampai dikisahkan ada Rib'i, salah satu utusan Rasulullah, bukan utusan Rasulullah, bukan. Utusannya Rasulullah. Jadi Rasulullah punya utusannya lagi. Namanya Rib'i. Datang ke tempat seorang raja, seorang kaisar. Datang dia tidak pernah merendah. Kecuali kepada Allah. Engkau menjadi dia adalah mulia. Jadi di saat datang itu dia tidak pernah merasa takut dan sebagainya. Karena sudah dengan Allah. Dia sudah yuhakkik awsafahu. Kemudian Allah memberikan kepadanya sifat-sifat Allah. yakni perpancaran sifat-sifat Allah. Di saat masuk ke tempatnya raja, kaisar itu dia. Yang lain pada takut ada jalannya kesot pakai lutut dan sebagainya. Dia biasa dengan tongkatnya. Yang dia sendiri adalah sudah umur dan dengan tongkat jalannya pun juga tidak tegap-tegap amat. Kemudian tiba-tiba di saat disetap di pintu gerbang untuk raja, untuk apa saya akan ketemu dengan? Siapa kamu? Aku adalah utusan Nabi Muhammad. Utusan Nabi Muhammad. Disampaikan kepada sang kaisar. Sampai di sana suruh masuk dia. Di saat masuk tuh kaisar ini bingung lihat orang. Yang lain pada jalan kesot, jalan dengan lutut, dengan kesot lah.
Tidak dengan kakinya, kesot itu ada jalan dengan pinggul apa dengan tidak menggunakan kaki dan lututnya. Tapi dia berjalan biasa sampai mendekat dengan sang kaisar lalu duduk begitu. Kemudian ditanya oleh sang kaisar, "Siapa kamu?" "Aku adalah utusannya Nabi Muhammad SAW." Dengar keberanian yang semacam ini menjadikan sang kaisar ini terpesona. Ini dengan segala kekurangan secara fisik. Modelnya compang-camping lemah, tapi nggak merasa takut. Bagaimana kalau dia menjadi orang yang punya kekuatan? Satu. Kemudian dia itu adalah utusannya Muhammad. Bagaimana utusannya atau bagaimana Muhammadnya lagi? Mikir dia. Kayak apa ini keberaniannya? Makanya kalau atas nama Islam itu ya bangga dengan agama begitu. Jangan rendah. Kita merendah di hadapan Allah, tapi untuk mengangkat agama kita harus percaya diri. Bahasanya Islam adalah mengangkat kita. Nah, orang seperti itu lihat. Dimuliakan oleh Allah. Karena dia yuhaqiq awsafah. Telah menyadari dirinya aku adalah hamba Allah. Dan aku akan mulia dengan Allah. Tapi ada yang menyebutkan, dikisahkan tentang seorang alim besar, Badi'uz Zaman, Sa'id An-Nursi, seorang alim besar. Beliau di saat ditangkap oleh musuh waktu itu, Rusia. Kelompok-kelompok ada yang di tawanan, jadi tawanan begitu. Kemudian ada jenderal panglimanya atau bagaimana yang ngontrol lawan ini, ngontrol tawanan. Di saat beliau datang, siapa pasti berdiri. Tapi giliran kelompoknya Syekh Sa'id An-Nursi ini tidak berdiri. Lalu panglima perangnya orang Rusia ini berkata, "Kamu tidak tahu saya ya?" Dijawab oleh Sa'id An-Nursi, Sa'id An-Nursi, "Tahu." "Kenapa tidak berdiri kau? Kenapa tidak berdiri?" "Agamaku melarang melakukan itu. Karena agamaku mengajariku hanya mengagungkan Allah. Dan tidak boleh mengagungkan orang yang tidak mengagungkan Allah." Bingung ini. Dari itulah sang pimpinan tersebut terkagum-kagum, agama apa itu sehebat itu dalam mendidik umatnya. Jadi bukan malah rendah, malah terkagumi nih Sa'id An-Nursi. Seperti itu. Begitu juga kita ini kalau dengan jadi sebab kelemahan kita ini karena kita sudah tidak dengan Allah. Makanya kelihatannya dia mungkin punya duit, tapi kenapa kok dia rendah banget itu? Dia lemah banget dia tuh. Takut kehilangan pekerjaan. Tidak dengan Allah. Bahkan siapapun dia akan rendah. Ustadz misalnya lihat. Mestinya dia merasa sebagai hamba Allah dan hanya merasa lemahnya hilang seperti yang disabdakan Nabi, "Man tawaddu'a li ghaniyyin lihinahu dhaba anhu thulutsatinihi." Yang tawaddu' dengan orang kaya karena kekayaannya akan hilang 2/3 imannya, enggak ada karena dia punya kekuatan. Dengan Allah, nah ini yang perlu dihadirkan. Nggak akan tergoyahkan dengan apapun karena dengan Allah. Pribadinya pribadi berwibawa. Pribadinya pribadi yang tidak bisa dibeli. Pribadinya yang tidak bisa dibuat main-main. Ini karena dia punya hubungan spesial dengan Allah. Dia telah menyadari tentang kehambaannya, kelemahannya, maka Allah akan beri kekuatan dia. Allah akan beri kemuliaan padanya. Nah, di saat seorang hamba menyadari dirinya seorang hamba yang dengan segala kekurangan dan kelemahannya di hadapan Allah, maka menjadikan dia, lihat, serius dia menghambakan diri kepada Allah, maka dia layak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan yang sesungguhnya. Kemudian lihat, dengan kesadaran, tadi kami artikan, kesadaran, menyadari kelemahan dirinya,
menyadari kelemahan dirinya, maka akan menjadi sebab dia tidak menjadi orang yang sewenang-wenang di saat berurusan dengan sesama, dan tidak akan merendahkan sesama, susah zalim kepada sesama. Lihat, dengan menyadari dirinya seorang hamba yang lemah di hadapan Allah, maka akan menjadikan dia itu baik urusannya dengan Allah yang sering disebut dengan hablum minallah, sekaligus dia akan bisa menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, hablum minan nas. Sehingga di saat dia berurusan dengan manusia A, B, C, tetangganya, di siapapun, dia dengan Allah. Saya tidak berurusan dengan manusia sebagai manusia, tidak. Maka akan muncul kesabaran di saat dia diolok, dicaci. Aku diolok, dicaci. Memang aku seperti itu. Aku dan subhanallah, aku tidak akan membalas karena dia hamba Allah, umat Nabi Muhammad. Yang langsung begitu mudahnya dia menata hatinya, menghilangkan kekesalan di dalam hatinya. Makanya inilah kalau orang punya keyakinan semacam itu, kesadaran dirinya hanya adalah hamba yang lemah di hadapan Allah dengan segala kekurangannya, maka yumiddakallahu, Allah akan berikan kepadamu, lihat, kekuatan darinya, kemampuan darinya, kemuliaan darinya, kekayaan darinya yang sangat khusus. Nah ini. Nah, di sini perlu kita mengasah. Kita selama ini seperti apa? Jangan sampai terlihat kita ini adalah orang kaya. Ini terlepas daripada mazhar zahir. Zahirnya ada orang diberi Allah kefakiran, zahirnya diberi kekayaan. Tapi tidak semua yang kaya tadi disebutkan, bukan semua yang kaya itu ternyata dia adalah kaya. Bisa jadi dia itu sebetulnya sangat rendah jadi budaknya dunia. Sampai dia tidak sholat, tidak ini dan sebagainya, mencari dunia, dan dia kaya. Sehingga kekayaan yang ia milikinya pun tidak menjadikan dia menjadi semakin sadar kalau dia seorang hamba, karena diberi kesombongan. Maka dia menjadi sombong karena karunia. Maka tadi sebab kesombongan, terlena, tidak bisa melihat keagungan Allah atau tertutup daripada kelemahan dirinya, seorang hamba tidak bisa melihat keagungan Allah atau tidak bisa menyadari kelemahannya karena satu, karunia Allah. Karunia Allah yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan kepadanya karunia, kekayaan. Tapi dasar dia bukan orang yang menyadari kalau ini dari Allah. Maka menjadi seolah-olah dia bisa segalanya, mentang-mentang. Akhirnya dia sewenang-wenang melakukan dosa dengan kekayaannya. Dan alangkah banyaknya. Imamnya adalah Qarun. Imamnya adalah Fir'aun. Imamnya adalah Namrud. Diberi oleh Allah segala-galanya, tapi tidak menjadikan dia semakin tunduk kepada Allah. Padahal mereka butuh terus kepada Allah, nggak akan bisa. Ternyata Qarun pun minta tolong, nggak bisa. Tenggelam di telan bumi. Fir'aun pun juga demikian. Nah, banyak di antara kita tuh yang semacam itu, tidak bisa melihat kelemahan dirinya, maka dia pun tidak bisa melihat keagungan Allah, maka pun dia tidak akan dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Karena karunia yang Allah berikan kepadanya. Menjadikan buta dengan karunia yang Allah berikan. Di saat diberi Allah sedikit kekayaan, seolah-olah, oh dia bisa segala-galanya. Sewenang-wenang bahkan kepada orang lain. Dengan Allah jauh. Karena dia belum hakak. Belum mutahakkik. Belum menyadari dengan benar kalau dia adalah seorang hamba. Tapi seorang hamba yang menyadari kefakirannya di balik kekayaannya, ini istimewa. Yang menyadari kefakirannya di balik kekayaannya, maka kekayaannya pun menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Maka Allah beri kemuliaan. Dia dengan kekayaannya, tapi dia sadar bahwasanya dengan kekayaannya, kalau dia adalah ini dari Allah dan dia lemah di hadapan Allah, apa yang terjadi pada hamba tersebut? Dia akan menggunakan kekayaannya untuk yang Allah ridhoi. Maka inilah makna yumiddaka bi'izzih, Allah akan muliakan dia. Yumiddahu bi'izzih, Allah akan muliakan dia. Seperti itu. Dia mulia dia di hadapan Allah. Dengan kekayaannya, bukan direndahkan.
Dan begitu juga, ini yang diberi ya, yang mendapatkan ini. Karena kadang yang terlena adalah di sini. Kemarin disebutkan kalau orang dengan fakoh sakit mudah mengatakan Allah, Allah, Allah mudah ingat. Tapi di saat diuji Allah dengan harta yang melimpah, dengan serba kecukupan, maka itu adalah sering menjadikan dia lupa kepada Allah SWT. Menjadi hijab nikmat itu. Hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahakkuk min dha'fik, maka sadari tentang kelemahanmu. Allah, lemah. Kalau kita menyadari kelemahan kita, bukan menyadari kelemahan di saat kita fakoh, ini sudah naik pangkat lagi. Menyadari kelemahan kita di saat kita fakoh, lemah, sederhana, gampang. Tapi menyadari kelemahan kita, ini adalah seolah-olah hikmah ini diarahkan kepada orang yang selama ini diberi Allah kekuatan. Dia mungkin seorang raja, dia seorang presiden, dia seorang kaya raya, dia seorang jagoan, dia seorang... Mungkin orang dengan kekuatan tubuhnya, fisiknya, tatanya digerogoti penyakit di dalamnya. Tatanya apa? Kena jenis penyakit tertentu dalam 2 bulan habis kisahnya. Meninggal. Ada orang yang diberi oleh Allah kelebihan, tapi dia menyadari bahwasanya, karena termasuk dia mutahakkik, yang bisa menyadari dengan benar kalau dia adalah hamba Allah, maka dia akan selalu mengatakan, ya Allah puji syukurmu, kekayaan yang kau berikan kepadamu ini darimu ya Allah. Aku tidak akan bisa mendapatkan ini semua kecuali darimu ya Allah. Aku kerja keras ya Allah, kerja keras karena engkau mudahkan aku bekerja. Kau berikan kepadaku ide-ide, kau berikan kepadaku kekuatan, kau berikan. Dia menyadari. Nah, kalau orang semacam ini lihat, dia akan mulia di hadapan Allah. Jadi penekanannya adalah menyadari kelemahannya di balik zahir kekuatan, menyadari kefakirannya di balik zahir kekayaan, menyadari kelemahannya di balik zahir kemampuan. Ini amat penting. Ya inilah yang dimaksud, intinya di situ. Kalau orang kena fakoh, kena kekurangan, begitu mudahnya. Ya ini, jangan sampai kita terlena. Dengan kecerdasannya dia sudah jarang dengan Allah. Dengan kekayaannya semakin jauh dari Allah. Maka karena dia tidak mutahakkik bi awsafihi, maka Allah tidak berikan kepadanya kemuliaan, dia akan berikan kejayaan, tidak berikan segala kekuatan yang sesungguhnya. Sehingga apa? Dengan kekayaannya tidak menjadikan dia beribadah dengan baik, bahkan tidak menjadikan dia mampu mendidik istrinya. Bahkan menjadikan dia tidak mampu, yang katanya kuat, mendidik anak-anaknya. Kenapa? Terlena dengan kekayaannya. Semuanya terlena dengan kekayaannya. Mana kekuatan badannya? Nggak ada, karena dia tidak bergantung kepada Allah. Dia tidak merasa lemah di hadapan Allah, maka Allah tidak berikan kekuatan. Zahirnya dia bisa apa? Dia bisa mempunyai segala-galanya. Tapi hakikatnya dia sangat lemah. Begitu sebaliknya tadi seperti kisah Qadiyat. Biarpun dia seolah-olah tidak punya. Dia tidak punya apa-apa, tapi dia tidak pernah perlu apa-apa. Sehingga kaya. Kekayaannya pada hatinya. Enggak tergiur dengan harta melimpah. Tidak giur dengan hadiah. Tidak giur dengan kekayaan. Emas permata tidak pernah tergiur. Nah, ini kaya yang sesungguhnya. Sehingga dalam satu oase kami sampaikan bahwasanya yang namanya kerakusan adalah kefakiran yang tersembunyi di dalam diri. Rakus. Munculnya rakus dari mana? Ini tadi hikmah. Orang rakus. Rakus itu kan lemah, seperti tidak punya apa-apa. Lalu kenapa dia kok seperti orang tidak punya apa rakus? Padahal dikasih satu lembah emas dia merasa tidak menerima. Lihat lemahnya dia, begitu bodohnya juga. Dia punya pabrik 16. Jangan pabrik, kaya raya dia. Tak tahu yang tidak tahu karena apa. 10 pabrik kebakar, hangus, mati, hancur semuanya. 10 pabrik. Masuk rumah sakit dia. Padahal masih punya 6 pabrik. Nah, ya begitulah kadang-kadang. Kehilangan kekayaan, dia merasa kecil, kecewa dengan yang hilang, padahal yang masih ada banyak. Nah, karena kebodohan dia. Dan ini ada orang-orang bangkrut langsung masuk rumah sakit, jantungan dan sebagainya. Kenapa? Rugi berapa puluh miliar. Padahal dia masih punya sisa-sisa miliaran juga. Nah, kayak begini ini mana kaya? Nggak kaya dia, disiksa dia.
Tapi sebaliknya qadhiyah dikasih duit, enggak. Kalaupun punya pun diambil, enggak. Loh, kenapa? Saya enggak merasa butuh, saya kaya sudah. Tanpa itu kaya kok. Saya kenapa harus pakai ini itu? Enggak. Kaya tanpa syarat saya itu. Karena kaya gue dengan Allah. Itu yang dimaksud. Tahakkak, bifakrik. Sadari tentang kefakiranmu, yumiddaka bihinahu. Allah akan berikan engkau dari kekayaan. Yani Allah berikan kekayaan di dalam hatimu, di dalam dirimu, dan seterusnya. Maka tadi kami sampaikan, kuncinya adalah tahakkuk bi awsafika, yumiddaka bi awsafihi. Ini kunci, kemudian kita lanjutkan sendiri. Tahakkuk bi ajzik, tahakkuk bi fakrik, tahakkuk bi hajatik, tahakkuk bi dha'fik, tahakkuk bi, dan seterusnya. Sadari tentang sifat-sifat penghambaanmu, sifat-sifat kehambaanmu, maka setelah itu ketahuilah Allah akan memberikan kepadamu karunia-karunia agung dari Allah sesuai dengan sifat-sifat Allah yang maha segala-galanya. Kita menyadari kefakiran kita, Allah maha kaya, Allah akan beri kepada kita kekayaan sesungguhnya. Kekayaan ada kekayaan pakai syarat dan kekayaan tanpa syarat. Hasilnya sama. Asalkan memang dia dikayakan oleh Allah baik dengan syarat atau tanpa syarat, maka dia kaya. Enggak ada beda. Orang yang kaya dengan syarat diberi oleh Allah harta melimpah. Dia kaya dan diberi oleh Allah rasa puas, syukur kepada Allah, maka dia kaya. Biarpun dia kaya raya tidak akan dikuasai dengan tamak. Kalau seandainya harta itu hilang enggak akan sakit dia. Ada yang kaya tanpa syarat, tidak diberi oleh Allah sesuatu apapun. Akan tapi dia merasa kaya. Sehingga itulah yang dikatakan Imam Syafi'i, fa anta wa malikud dunya sawa. Qalbun kanu, orang yang punya hati kaya, maka dia dengan raja dunia sama. Kamu enggak ada. Enggak ada tuntutan kamu. Hilang barangnya enggak pusing, mendapatkan enggak apa enggak. Bagi mereka adalah sederhana. Itulah maksudnya, karena dia telah menyadari tentang sifat penghambaannya, sifat kehambaannya, sifat dirinya seorang hamba, maka Allah akan berikan kepadanya kemuliaan. Allah akan berikan kepadanya kejayaan. Allah akan berikan kepadanya kekayaan. Mari kita banyak merenung, menyadari diri kita. Jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita menjadi hijab, penghalang antara kita dengan Allah. Dan jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita menjadi sebab kita terlena. Kekayaan, jabatan. Apapun yang Allah berikan kepada kita, tidak boleh kita terlena dengan itu semuanya. Maka sadarilah dengan benar bahwasanya itu dari Allah. Sadari engkau adalah hamba Allah, tidak akan mampu, tidak akan bisa, tidak akan dapatkan itu semua kecuali kalau Allah mengizinkannya. Allah memberikan kepada kita. Maka di saat itu kita menjadi orang kaya yang sesungguhnya, mulia yang sesungguhnya, kuat dengan kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan dari